Healing. Queen Kirana Rain meminta maaf. Berita yang sedang trending di sosial media. Semua media digegarkan dengan Queen sang artis arogan yang menjadi lembut, ramah tamah pada penggemar, selalu mengucapkan maaf pada semua kru saat melakukan kesalahan di tempat syuting. Bahkan Queen mampu berdamai dengan lawan mainnya yang selama ini menjadi musuh bebuyutan. Russell, Dirga, Queen duduk berjauhan pada sofa krem. Mereka menikmati berita yang begitu mengejutkan dunia. Sama-sama ketiganya menonton gosip terhangat baru-baru ini di laman media sosial mereka. Salah satu stasiun televisi mengabarkan secara live dan eksklusif perbincangan seorang pembawa acara gosip yang duduk berhadapan dengan kedua orang tua Queen, Kirana Rain. Terlihat di layar ponsel, Raka dan Kristal menyambangi acara gosip pagi ini. Bagaimana dengan perubahan Queen yang baru-baru ini, Pak Raka? Anda cukup senang rupanya? Miss Lee sang pembawa acara bertanya pada Raka. Of course, she is my sweet doctor. I love her very much. Raka tampak antusias dengan senyum ketampanannya. Sang pembawa acara beralih tanya pada Kristal. Untuk Nyonya sendiri nih, Nyonya cukup bahagia dengan berita yang baru-baru ini dipublikasikan warganet bukan? Sekarang Queen menjadi lebih ramah, baik hati, suka berbagi. Bahkan dengar-dengar kemarin Queen menjual semua bonekanya untuk anak yatim piatu. Wah, ini berita yang luar biasa. Menurut Anda, Nyonya Kris, apa yang membuat Queen menjadi berubah drastis? Dari yang, ya kita tahu selama ini Queen seperti apa, bahkan untuk berdamai dengan Cynthia saja sulit sekali, iya kan? Miss Lee tergelak renyah sebelum melanjutkan obrolan. Ternyata sekarang mereka berdamai, akhirnya Queen sangat rendah hati dan lebih digemari masyarakat lagi. Bagaimana perasaan Anda, Nyonya? Tentunya bersyukur, dia putriku yang sangat cantik. Dia kebanggaan kami semua, jawab Kristal tersenyum. Kalian menyayangi Queen? Tanya Miss Lee lagi. Raka mengangguk. Of course, dia cinta kami selamanya takkan pernah tergantikan, ujarnya. Pak Raka sangat mencintai Queen, sambung Miss Lee. Very much, kata Raka. Daibak, Queen is the best. Russell menyeletuk di tengah-tengah keseriusan mereka menonton berita gosip tersebut. Dirga tersenyum tipis, dia sudah dewasa rupanya, lirihnya. Bos tahu kan boneka yang Queen jual berapa harganya? Boneka limited edition saja rela dia jual cuma buat berbagi sama anak-anak panti asuhan. Ini luar biasa sih. Russell bersemangat, gadis dewasa itu memang penggemar berat Queen. Aku jadi makin ngefans sama dia bos, tambahnya. Sementara di tempatnya, Queen asli mengepal erat tangannya, tentu panas mendengar berita yang sedang gencar dibicarakan awak media. Boneka limited edition miliknya dijual, sepatu, tas, bahkan koleksi lainnya yang menjadi kesayangannya telah terjual. Pemberian Jion pun sama, raib dilelang oleh Murni. Queen ingin Murni mengklarifikasi berita-berita itu, namun sampai detik ini Queen tak juga mendapat balasan dari Murni. Queen merasa Murni telah mengkhianatinya. Meski keduanya bertukar identitas, tapi tak ada kesempatan yang mengatakan Murni boleh memiliki barang-barang pribadinya. Tapi apa ini? Murni menjualnya tanpa izin. Murni bahkan mengambil alih semua kesayangannya, orang tua, adik-adiknya, juga penggemarnya. Semuanya Murni ambil dan ramai-ramai berpihak padanya. Sekarang siapa Queen asli ini? Dianya Queen lama yang arogan dan banyak dikritik netizen. Rupanya masyarakat lebih menyukai Queen yang lembut yaitu Murni. Klik. Satu pesan teks dari Jion dia terima. Segera Queen membukanya. Sayang, aku bangga padamu, katanya. Gimana kalau ternyata yang melakukan semua itu bukan Queen? Apa-apa masih bangga sama Queen? Balasnya. Opa suka perubahan Queen yang sekarang. 2 tahun mendalami sifatmu dan perubahan ini tidak pernah Opa sangka. I love you so much baby. Pelu tak tahu malu tergelincir di pipi Queen. Ia merasa kehilangan kehidupannya hanya karena Murni berkhianat mengambil alih tempatnya. Kasih sayang semua orang telah beralih pada Queen palsu yang lembut dan rendah hati, bukan Queen yang asli tapi arogan. Memang benar pertukaran ini mau Queen, tapi jangan lupa Queen juga harus menghadapi tukang bully di sekolah Murni bukan?
Dia memberikan pelajaran bagi semua murid yang selama ini merundung Murni. Lalu apakah pengkhianatan ini balasannya? Dirga menoleh heran, mengamati air mata yang terjatuh membasahi pipi Queen. "Kamu kenapa, Murni?" tanyanya. "Nggak apa-apa." Queen seka buliran itu dengan punggung jemarinya, bibirnya meleyot seperti ingin menangis lebih keras lagi. "Kenapa menangis begitu?" cecar Dirga peduli. "Kelilipan?" sanggah Queen. "Di rumah sebesar ini kelilipan? Tapi memang begitu kenyataannya, kenapa Tuan gak pernah percaya sama Murni sih?" Queen bangkit dari duduk lalu berjalan menaiki anak tangga. "Ya Tuhan, Murni." Dirga mengusap wajah perlahan melihat perlakuan anak itu. "Ada apa dengannya?" gumamnya. "Mungkin rindu sama ibunya kali, Bos. Mendingan kasih Murni izin pulang ke rumah utama deh biar ketemu emaknya," sahut Russell berargumen. Dirga menoleh pada Russell dengan kerutan di kening. "Kalau dia pulang lalu aku gimana?" "Kan ada Russell, Bos." Dirga menggeleng. "Kamu hanya mengurusi pekerjaan. Kamu mana bisa masak sama bersih-bersih?" tukasnya. "Biasanya juga kita makan delivery. Masalah bersih-bersih tunggu sampai Murni balik lagi. Cuma sehari 2 hari mah gak bakalan sawangan rumah ini, aku rasa," kata Russell. "Cak." Dirga berdecak protes. Tak mau sedetik pun Dirga jauh dari Murninya kecuali jam kerja. "Kasihan Murni," tambah Russell. "Aku tidak." Pria itu bangkit dari duduk kemudian berjalan menaiki anak tangga. "Dih, bos kejam." Tiba pada lantai atas, Dirga mengetuk pintu kamar yang ditepati Queen. Di ketukan ke-6, Queen sudah membukanya. Dirga menyengir, "Kamu masih kelilipan?" "Enggak," galeng Queen. "Baguslah. Ada apa Tuan kesini? Perintah apa lagi yang mesti Murni lakukan?" tanya Queen siaga. Dirga menggeleng, "Tidak ada, aku cuma mau ajak kamu jalan-jalan saja mumpung masih weekend." "Gimana?" "Mungkin Murni butuh hiburan, makanya Dirga mau menghiburnya dengan cara mengajaknya jalan-jalan." Queen menautkan alisnya. "Jalan-jalan?" ajakan yang terdengar ambigu. "Ya, tapi jangan salah paham, aku butuh orang untuk membawa barang-barangku," kilah Dirga. "Baiklah." Queen mengangguk setuju. Kebetulan dia juga bosan terus-menerus berada di dalam hunian mewah ini. "Sekarang dandan yang cantik aku tunggu di bawah." Dirga tersenyum sambil mengacak kecil pundak kepala garis itu. "Iya," angguk Queen. Entahlah, 2 minggu lebih tinggal bersama ada rasa nyaman yang sukar sekali didiagnosis apa penyebabnya.